Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video pembahasan tentang episode terakhir dari serial Gumball, gue mengatakan kalau gue bakal membuat video khusus mengenai origin dari karakter Rob dan juga apa itu dimensi void. Dan ya mungkin itulah yang bakal gue bahas di video gue kali ini. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai pembahasan kali ini dengan karakter Rob. Jadi, karakter Rob pertama kali muncul dalam episode The Party, di mana ia menjadi salah satu siswa yang hadir dalam acara pesta yang diselenggarakan oleh Rachel, yang merupakan kakak perempuan dari Tobias. Jadi awalnya Rob hanya merupakan salah satu karakter minor atau karakter sampingan kecil. Ia tidak memiliki peran yang sangat besar ataupun penting. Rob baru mendapatkan peran yang ya lumayan berpengaruh lah dalam episode The Pony. Dalam episode itu, Gumball dan Darwin sedang terburu-buru untuk pulang ke rumah agar bisa menonton bersama dengan Anais. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Rob. Akan tetapi, mereka berdua tidak mengingat namanya. Hal ini membuatnya sangat kesal. Dan lebih parahnya lagi, Darwin malah membuangnya ke dalam selokan. Darwin! I can't believe you just did that! Did what? I don't remember. Ia sempat muncul kembali untuk menangkap kaset milik Gumball dan Darwin yang sempat terlepas. Tetapi mereka berdua malah masih lupa akan namanya. Rob pun akhirnya membuang kaset itu. Gue yakin disinilah merupakan titik awal dari rasa benci Rob terhadap mereka berdua. Selanjutnya adalah pengenalan dimensi void dan juga Rob menjadi villain utama dalam serial Gumball. Dalam season ketiga episode 12 yang berjudul The Void, Gumball, Darwin, dan Tuan Small mencoba untuk memasuki dimensi void. Setelah Gumball dan Darwin merasa kalau salah satu teman mereka yaitu Molly hilang secara misterius. Tidak hanya hilang, namun orang-orang di Elmore seolah-olah lupa akan dirinya. Mereka pun sampai di dimensi void dan berhasil membawa Molly kembali ke Elmore dan juga mobil van milik Tuan Small. Jadi sebenarnya apa sih dimensi void itu? Kalau ditranslate, void sendiri memiliki arti kosong. Sebenarnya kata void ini sudah sering dipakai dalam berbagai macam media. Kata ini selalu digunakan untuk menggambarkan sesuatu entah itu karakter atau dunia yang memiliki aura negatif dan juga jahat. Dalam serial Gumball, void digambarkan sebagai sebuah dimensi yang berisikan berbagai hal seperti objek, orang, dan lokasi yang dianggap sebagai kesalahan dunia. Mereka yang dianggap salah akan dikirim ke dimensi itu dan terhapus, mulai dari keberadaan hingga ingatan tentang hal itu. Sebagai contoh, karakter Molly masuk ke dimensi void karena dianggap sangat membosankan dan kurang menarik. Ia pun ditarik ke dalam void beserta rumah pohonnya. Tapi untungnya, ia berhasil kembali berkat Gumball dan Darwin. Dalam episode yang sama, terlihat kalau Rob juga masuk ke dalam dimensi void. Untuk dia sendiri masih belum diketahui penyebab kenapa dia masuk ke dalam void. Namun banyak yang menganggap bahwa Rob memang sudah direncanakan akan masuk ke void, dikarenakan ia tidak memiliki peran yang sangat besar dalam serial Gumball. Dalam episode yang berjudul The Nobody, Gumball dan Darwin dituduh oleh keluarganya karena telah mencuri berbagai macam barang yang ada di rumah. Mereka berdua merasa tidak bersalah dan mencoba untuk mencari siapa pencuri sebenarnya. Hingga mereka pun menemukan sebuah ruang basement yang tidak diketahui oleh seluruh anggota keluarga Watterson. Di sana juga mereka menemukan sang pencuri. Sang pencuri langsung melarikan diri, namun Gumball dan Darwin berhasil menangkapnya. Ketika mereka sedang menginterogasinya, sang pencuri tidak mengetahui siapa dirinya dan alasan dia tinggal di rumah Watterson. Bahkan ia juga merasa kalau dirinya tidak pantas untuk tinggal di dunia ini. Ketika Darwin memberikan saran kepada sang pencuri itu untuk menjadi seorang penjahat yang paling hebat, seketika pencuri itu mengingat siapa dirinya. Yap, dia adalah Rob. Dalam peristiwa penyelamatan Molly, Rob sempat meminta tolong kepada Gumball dan Darwin. Akan tetapi, mereka berdua lebih fokus untuk menyelamatkan Molly. Rob pun berusaha keluar dari dimensi void dengan menumpang di bagian belakang mobil van milik Tuan Small. Tetapi, hal ini malah membuat dirinya menjadi rusak. Penampilannya kini sangat berbeda dengan awal kemunculannya. Ia pun menerima saran dari Darwin dan menjadi villain atau musuh terhebat dalam sejarah. Dalam episode The Nemesis, Rob berusaha menunjukkan karismanya sebagai seorang villain. Meskipun ya hasilnya selalu gagal. Bahkan Gumball dan Darwin harus membantunya agar bisa menjadi villain sejati. Di episode ini kita melihat kalau Rob ini kayak kurang cocok banget gitu menjadi seorang villain. Namun dalam episode The Bus yang merupakan parodi dari film Speed, Rob menipu para orang dewasa untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak agar tidak bolos sekolah. Namun rencana sebenarnya adalah ia memanfaatkan para orang tua yang menyamar menjadi seorang perampok dan menyandra anak-anak yang ada di dalam bis. Lalu para orang tua meminta uang tebusan kepada polisi. Rencananya, Rob akan menggunakan uang itu untuk bisa melakukan balas dendam kepada Gumball dan Darwin. Bis tersebut terus berjalan hingga sampai di bandara. Di sana, Rob dan Darwin mengalami perkelahian untuk memperebutkan salah satu tas koper yang berisi uang. Sedangkan satu kopernya lagi berisi bom.
Rob berhasil melumpuhkan Gumball dan sempat akan menghancurkannya. Namun ketika polisi datang, Rob menuju Gumball kalau dialah dalang dari semua ini. Polisi langsung menangkap Gumball dan Rob berhasil melarikan diri dengan koper yang ia bawa. Akan tetapi koper yang ia bawa malah berisi bom. Koper itu meledak dan melempar Rob ke atas mobil polisi. Ia pun akhirnya ditangkap. Di episode ini kita sudah ditunjukkan kalau Rob sudah mulai memiliki karisma menjadi seorang villain. Tetapi puncak dari kejahatannya adalah dalam episode The Disaster. Dalam episode ini, Rob sepertinya berhasil keluar dari penjara dan ia langsung membeli sebuah senjata yang bernama Universal Remote. Namun ini bukanlah remote biasa. Remote ini dapat mengendalikan alam semesta, mulai dari waktu hingga eksistensi hidup dapat dirubah menggunakan remote ini. Awalnya Rob menggunakan remote itu untuk membuat Gumball disalahkan oleh keluarganya setelah mobil keluarganya ditabrak oleh seluruh mobil yang ada di parkiran. Padahal ini semua adalah ulah Rob. Lalu di dalam mall, ia membuat Darwin menjadi benci kepada Gumball setelah ia memberikan semacam subtitle di badan Gumball yang berisikan hinaan dan ejekan kepada Darwin. Gumball berusaha mengejar Darwin dan ia bertemu dengan keluarganya. Ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Namun Rob langsung menggunakan remote itu untuk membuat kedua orang tua Gumball cerai dan langsung berpisah. Your mother and I have come to an agreement. I'm getting a donut and she's getting a better husband. What? Puncak dari semua ini adalah ketika ia membuat Gumball dan Penny mengalami argumen. Lalu Gumball secara tidak sengaja mendorong Penny dari lantai 2. Ketika Penny terjatuh, Rob langsung menghentikan waktu kecuali dirinya dan Gumball. Gumball menanyakan alasan Rob melakukan semua ini. Rob menjelaskan bahwa dia hanya ingin menjadi karakter penting di dunia Gumball, lebih tepatnya sebagai teman dekat Gumball. Dan ia mengatakan kalau pada dasarnya Rob tidak ingin menjadi seorang villain. Ia merasa kalau Gumball tidak mengerti apa yang ia maksud. You being the hero of all this means that I have to be the villain. But I never wanted to be the villain. I wanted to be the cute sidekick who gets his own plush toy in a spin-off show. Rob langsung membuka portal dimensi Void dan mencoba mendorong Gumball ke sana. Tetapi Gumball segera menyerangnya untuk mendapatkan remote universal. Setelah pertarungan itu, Rob mencoba untuk melempar Gumball sekali lagi. Akan tetapi remote-nya tiba-tiba mati. Maka dari itu, Rob langsung melempar remote-nya ke dalam Void. Dan Gumball terpaksa masuk ke dalam sana untuk mendapatkan remote itu. Dia pun berhasil menekan tombol rewind dan mengirim Gumball kembali ke awal dari konflik ini. Konflik ini berlanjut dalam episode The Rerun. Di sini Gumball masih ingat seluruh kejadian yang ia alami sebelumnya, sama seperti Subaru yang ada di anime ReZero. Ia berencana untuk menghentikan semua rencana Rob. Di dalam mall, Gumball berhasil memperingati Darwin mengenai ancaman Rob. Gumball segera mencari Rob untuk menghentikannya. Ia berhasil menangkapnya, namun Rob berhasil membuat kedua orang tua Gumball menjadi bayi. Dengan kedua orang tua mereka menjadi bayi, itu berarti mereka bertiga akan mulai menghilang secara perlahan. Mereka langsung mengejar Rob dan sampai di titik di mana Anais menghilang dan Darwin kembali ke dalam bentuk awalnya. Bahkan Gumball juga secara tidak sengaja mendorong Penny untuk kedua kalinya. Intinya ya usaha Gumball menjadi sia-sia. Mereka berdua terlibat pertarungan untuk dua kalinya, akan tetapi kali ini Gumball berhasil melempar Rob ke dalam Void. Seketika Gumball merasa kalau dirinya lah yang merupakan villain kali ini. Ia pun masuk ke dalam Void untuk membawa Rob kembali. Gumball berusaha mengejar Rob dengan kondisi tubuhnya yang mulai menghilang secara perlahan. Tapi akhirnya Rob malah mendapatkan remote-nya kembali. Rob mencoba untuk menghapus Gumball, namun menjadi ragu setelah ia sadar betapa giatnya Gumball untuk mencoba menyelamatkannya. Ia pun menekan tombol rewind dan kembali ke titik di mana ia akan melempar Gumball ke dalam Void. Seketika Rob sudah tidak memiliki rasa dendam kepada Gumball dan ia memutuskan untuk mengembalikan semuanya seperti semula. Ia pun juga menghancurkan Universal Remote miliknya. That remote was $12.99. Selepas kejadian itu, Rob memutuskan untuk mencari orang baru untuk dijadikannya sebagai musuh utama. Dalam episode The X, Rob mengincar Banana Joe sebagai musuh barunya. Ketika Gumball mengetahui hal ini, ia menjadi sangat bersedih. Ia seperti kehilangan orang yang paling spesial baginya. Padahal ya, orang tersebut merupakan musuh utamanya. Ia mencoba untuk mengubah arah tujuan Rob dengan menjadikannya sebagai musuh utamanya kembali. Namun usahanya selalu gagal dan Gumball memutuskan untuk membantu Rob dalam membuat rencana jahatnya. Akan tetapi ia malah membuat rencana Rob gagal. Hal ini membuat Rob menjadi sangat kesal dan akhirnya menjadikan Gumball musuh utamanya kembali. Gumball membalasnya dengan senyuman yang sangat bahagia. Rob pun muncul kembali dalam episode The Spin-Off, di mana ia mencoba untuk menggantikan Gumball di episode itu, dengan menyandra Timmy untuk membajak acara kartun Gumball. Sebenarnya gue nggak begitu ngerti soal plot dari episode ini, dan juga kayaknya nggak begitu penting, jadi kita lanjut aja ke episode yang terakhir. Dan episode terakhir yaitu adalah The Future.
Dalam episode ini, Rob menculik ibu Banana Joe, yaitu Banana Barbara, untuk menggunakan kekuatan melukisnya. Barbara ini memiliki semacam kekuatan yang dapat melihat atau mungkin menentukan masa depan lewat lukisannya. Banana Joe meminta bantuan Gumball dan Darwin untuk menemukan ibunya yang telah hilang selama 1 minggu. Sementara itu, Rob menyimpan Barbara di dalam gudang dan memerintah Barbara untuk menggunakan kekuatannya agar bisa melihat masa depan. Namun Barbara terus menggambar statis TV. Rob menjadi sangat kesal dan terus mengancamnya. Barbara yang sudah tidak kuat akhirnya menggunakan kekuatannya untuk mengirim Gumball, Darwin, dan anaknya ke tempat dia disandra. Dengan bantuan Gumball dan Darwin, mereka bertiga langsung berhadapan dengan Rob. Banana Joe menggunakan cat putih pada gambar lukisan Rob untuk menghapus keberadaannya. Dengan kata lain, Rob dikirim ke dalam dimensi Void. Sebelum mereka pergi, Gumball meminta Barbara untuk mengecat ulang gambar Rob. Dengan begitu, Rob dapat kembali ke Elmore. Barbara menggambar Rob dalam kondisi terjatuh ke dalam Void. Dan ia mengatakan, But there is no future. episode ini ditutup dengan gambar statis yang memiliki bentuk sangat tidak asing. Yap, gambar ini adalah Superintendent Evil yang muncul di episode The Inquisition. Oke, jadi begitulah penjelasan mengenai karakter Rob dan dimensi Void. Untuk berikutnya, mungkin gue bakal ngebahas soal karakter Banana Barbara, karena Banana Barbara ini juga memiliki hubungan dengan episode terakhir dari serial Gumball ini. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.